Pernahkah kalian membayangkan, seorang wanita sederhana dari desa kecil bisa menjadi ratu di negeri seberang? Ini bukan dongeng, ini adalah kisah nyata. Tentang perjuangan, cinta, dan air mata. Tentang Azizah, TKW asal Lumajang yang hatinya besar melebihi istana yang kini ia tinggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah haru ini, jangan lupa klik subscribe untuk channel ini, agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan tulis di kolom komentar, kalian nonton dari daerah mana? Langit Lumajang sore itu seperti kanvas yang dilukis dengan lembut, warna jingga dan ungu menyatu, menciptakan ketenangan yang dalam. Di tengah hamparan sawah yang menguning, seorang gadis berusia 19 tahun menunduk di antara padi. Namanya Azizah. Tubuhnya kecil, tapi semangatnya tak pernah padam. Dengan kerudung lusuh dan tangan yang kasar oleh kerja keras, ia memetik hasil panen sambil menahan air mata. "Ibu, tahun ini panen gak banyak. Uang sekolah adik belum cukup," katanya lirih, lebih pada dirinya sendiri daripada siapapun. Di gubuk kecil di pinggir sawah, sang ibu duduk memintal benang tua menjadi tikar. "Kalau harus kerja ke luar negeri, berangkatlah, Nak." "Ibu ikhlas," ucap sang ibu dengan suara parau. Azizah hanya bisa memeluk ibunya erat. Dalam pelukan itu, mengalir restu yang tulus, dan air mata yang sulit terbendung. 1 minggu kemudian, Azizah berdiri di depan terminal bus dengan koper kecil dan tas kain berisi makanan dari ibunya. Sepasang sandal jepit menjadi teman setianya. Di sekelilingnya, banyak perempuan sebayanya, semua calon TKW yang membawa mimpi dan ketakutan yang sama. "Ibu, Azizah titip doa ya. Kalau sukses, Azizah janji bangunin rumah," katanya sambil mencium tangan ibunya. Lama, sangat lama. Air mata mereka tak bisa disembunyikan lagi. "Ibu gak butuh rumah besar. Cukup kamu pulang dalam keadaan selamat," jawab sang ibu, bergetar. Ketika bus mulai melaju, Azizah menempelkan wajahnya di kaca jendela. Tangannya melambai, menggigil, namun senyumnya tetap bertahan. Hari pertama di tanah Arab. Angin gurun menyambut Azizah dengan hawa panas yang kering. Ia berdiri ragu di depan sebuah istana besar. Bukan seperti rumah, tapi seperti bangunan yang selama ini hanya ia lihat di televisi. Perasaannya campur aduk, takjub, takut, dan rindu yang luar biasa. Seorang wanita tua membimbingnya masuk. "Kamu kerja baik, nanti dikasih bonus," katanya cepat, dalam bahasa campur yang Azizah belum sepenuhnya pahami. Di kamar kecil di sudut belakang istana, Azizah duduk memeluk lututnya. Malam itu, ia menangis dalam diam. "Ya Allah, jauh benar kampungku." Waktu berlalu. Azizah dikenal sebagai pekerja paling rajin. Ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi ia menyapu halaman batu marmer istana, sambil melantunkan sholawat lirih. Tak disangka, suara lirih itu sampai ke telinga sang pemilik istana, Sultan Amir. Sultan mendekat dengan penasaran. Seorang wanita muda, sederhana, sedang menyeka lantai dengan tangan yang penuh kapalan. "Kamu dari mana?" tanya Sultan dengan suara berat tapi lembut. "Indonesia, tuanku," jawab Azizah, menunduk dalam. Sultan menatap lama, lalu berkata, "Suaramu seperti doa. Damai." Azizah terdiam. Ia tak pernah menyangka seorang sultan akan bicara padanya. Hari itu adalah Jumat yang tak biasa. Sultan Amir memanggil Azizah ke taman kerajaan. Pepohonan rindang dan air mancur yang jernih menyambutnya. Azizah datang dengan gugup, menunduk, bertanya-tanya apakah ia melakukan kesalahan. Namun Sultan Amir berdiri di bawah pohon zaitun, wajahnya tenang. "Azizah, aku melihat kebaikan dalam dirimu. Aku ingin kau bukan hanya tinggal di istanaku, tapi di hatiku." Azizah tersentak. Ia menatap Sultan Amir dengan mata yang berkaca. "Tuanku, saya hanya pembantu." "Dan aku, hanya pria yang sedang jatuh cinta," jawab Sultan. Tangis pun pecah. Bukan karena sedih, tapi karena luka lama dan mimpi masa kecil yang perlahan jadi nyata. Waktu berjalan begitu cepat.
Hari-hari Azizah sebagai ratu bukanlah kemewahan semata. Ia tetap bangun sebelum fajar, menyusuri lorong-lorong istana dengan zikir di bibirnya, lalu duduk di ruang kecil tempat ia biasa mengajar para pelayan mengaji. Hatinya tak pernah berubah, meski kini ia duduk di singgasana. Tahun demi tahun berlalu. Azizah dikaruniai anak, cucu, hingga akhirnya seorang cicit mungil lahir ke dunia. Muhammad Al-Amir Al-Hakim II, nama yang dipilihkan langsung oleh Sultan Amir. Bayi itu lahir pada malam Ramadan, diiringi gema takbir yang bergema dari menara-menara masjid kerajaan. Azizah menangis ketika pertama kali menggendongnya. Subhanallah, betapa engkau membolak-balikan nasib, ya Rab. Dulu aku menggenggam cangkul, kini aku menggendong darah biru yang berasal dari tanah sawahku, lirihnya sambil mencium kening si bayi. Sejak saat itu, Al-Hakim kecil menjadi cahaya mata Azizah. Setiap langkahnya menjadi pelipur lara, dan tawa kecilnya mengganti setiap tangis di masa lalu. Muhammad Al-Amir Al-Hakim II tumbuh dalam limpahan kasih, tapi bukan karena kemewahan. Ia tumbuh dengan sentuhan tangan tua yang penuh doa. Azizah, yang kini disapa Bibi Tua oleh sang cicit, menjadi orang yang paling sering ia cari setiap bangun tidur. Bibi Tua, teriak bocah itu suatu pagi, berlari melewati lorong marmer istana, menyeret boneka unta kesayangannya. Azizah sedang duduk membaca Al-Quran ketika panggilan itu datang, dan senyum pun langsung merekah di wajahnya. "Apa yang kau cari, pangeran kecil?" goda Azizah sambil membuka pelukannya. Al-Hakim langsung memeluknya erat. "Aku mimpi kita main di sawah. Ada jambu, ada bebek. Itu Lumajang, ya Bei?" Azizah mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Itu tanah kita, nak, tempat bibi belajar sabar." Bocah itu menatap polos. "Aku mau ke sana suatu hari." "Insya Allah," jawab Azizah lirih, sembari membelai rambut cicitnya. Suatu sore di halaman belakang istana, Al-Hakim kecil bermain sendiri dengan mainan kayu. Ia membentuk pesawat-pesawatan dari kayu bekas. Azizah memperhatikannya dari kejauhan dengan senyum haru. Tapi tiba-tiba bocah itu menghampiri dengan wajah serius. "Bibi Tua, aku mau mainan baru, yang bisa terbang beneran. Pesawat-pesawatan." Azizah tergelak, lalu mengangguk. "Baiklah, kita beli. Yang bisa terbang tinggi ya, Bei. Biar kita bisa lihat sawah dari atas," ucapnya polos. Kata-kata itu bagai anak panah yang menembus hati Azizah. Ia terdiam, menatap cicitnya yang penuh harapan. Dalam bayangan matanya, ia melihat dirinya dulu, kecil, duduk di tepi sawah, berharap ada keajaiban. "Insya Allah, Bibi akan belikan. Tapi janji ya, kita terbang bareng ke kampung Bibi." "Janji," jawab Al-Hakim sambil mengacungkan jari kelingkingnya. Azizah menyambut jari mungil itu dan mengaitkan kelingkingnya. Air matanya jatuh, tapi ia tak ingin cicitnya tahu. Malam itu, di kamar megah yang diterangi lampu gantung kristal, Sultan Amir duduk bersama Azizah. Mereka tak bicara banyak, hanya menatap langit dari jendela besar. "Cicit kita ingin pesawat, dan dia ingin melihat kampung halamanmu," kata Sultan lirih. Azizah menghela napas panjang. "Dulu aku hanya ingin cukup makan, tuanku. Sekarang Allah memberi lebih dari cukup." Tapi kampung itu masih menangis. Banyak anak perempuan seperti aku dulu. Sultan meraih tangan istrinya. "Kau ingin kembali ke Lumajang?" Azizah mengangguk, mata sembab. "Bukan untuk tinggal, tapi untuk memberi. Aku ingin bangun sekolah. Aku ingin anak-anak kecil bisa punya mimpi tanpa harus pergi jauh." Sultan mengecup tangannya dengan lembut. "Maka kita akan bangun sekolah. Dengan namamu." Azizah menangis. Bukan karena sedih, tapi karena doanya selama ini mulai dikabulkan satu persatu. Malam kian larut. Istana mulai sunyi. Di sebuah ruangan kecil di sisi timur istana, ruang sederhana dengan sajadah dan rak buku tua, Azizah menunaikan tahajud. Ia bersujud lama. Tak ada kemewahan di sana.
Hanya seorang wanita dengan hati yang penuh rindu kepada Tuhannya. Ya Allah, jangan biarkan Al-Hakim lupa akar darahnya. Jangan biarkan ia tumbuh dalam kemewahan tapi kehilangan kasih. Doanya sambil menahan isak. Selesai sholat, ia duduk memandangi foto ibunya yang kini tergantung di dinding kecil. Bu, Azizah masih rindu. Dan cucumu ingin ke sawah, ke jambu, ke bebek, seperti dulu. Mata Azizah menatap bintang di luar jendela. Ia tahu, hidup ini sementara. Tapi cinta itu abadi. Dan ia ingin cinta itu sampai ke tanah kelahirannya. Hari itu cerah. Langit di atas istana bersih tanpa awan. Al-Hakim berlarian di taman dengan penuh semangat. Di tangannya, kini bukan lagi pesawat kayu, tapi pesawat kecil bertenaga baterai. Hadiah dari Sultan Amir dan Azizah. Namun ketika pesawat itu terbang, hanya sebentar ia mengudara sebelum jatuh ke rumput. Al-Hakim menatapnya, kecewa. "Bey, kenapa pesawatnya gak bisa terbang jauh?" tanyanya polos. Azizah mendekat dan tersenyum. "Karena ada mimpi yang belum lengkap. Kita belum terbang beneran ke atas sawah kita." Al-Hakim menatap langit, lalu ke Azizah. "Kapan, Bey?" Azizah mengelus kepalanya. "Segera, sayang. Saat semua sudah siap." Di dalam hati, Azizah tahu, ini bukan sekadar soal pesawat. Ini tentang janji. Janji untuk mempertemukan masa lalu dan masa depan dalam satu perjalanan. Beberapa hari kemudian, saat fajar menyingsing, Azizah dikejutkan oleh pemandangan yang belum pernah ia bayangkan. Di halaman istana berdiri sebuah helikopter putih bersih, dengan tulisan Arab dan aksara Latin bertuliskan, "Untuk Bibi Tua." Sultan Amir menggandeng tangan cicit mereka, lalu mendekat. "Azizah, hari ini, kamu dan Al-Hakim akan terbang." Azizah menutup mulutnya dengan tangan. Air mata langsung jatuh membasahi pipi. Ia menatap Sultan yang hanya mengangguk pelan. "Bey, ayo kita cari bebek dan jambu," seru Al-Hakim riang, menarik tangannya. Langkah Azizah gemetar, bukan karena takut, tapi karena tak percaya bahwa sebuah impian yang dulu terkubur dalam lumpur sawah, kini dibangkitkan oleh tangan seorang cicit yang penuh kasih. Helikopter itu mendarat di sebuah lapangan kecil di Lumajang. Orang-orang kampung berlarian menghampiri, penasaran. Di antara mereka ada wajah-wajah tua yang masih mengingat Azizah kecil, si anak petani yang dulu pergi merantau. Ketika pintu helikopter terbuka, Azizah melangkah keluar dengan pakaian sederhana, diikuti oleh Al-Hakim yang memeluk boneka unta. Tangis pun pecah. Seorang ibu tua berseru, "Iki, Azizah tuh." "Ya Allah, Azizah." Azizah menghampiri tanah, menyentuhnya, lalu mencium tanah itu. "Aku pulang, Bu," gumamnya. Peluk dan tangis menjadi sambutan hangat. Anak-anak kecil melihat dengan mata berbinar. Azizah kembali, bukan hanya sebagai istri sultan, tapi sebagai putri desa yang membawa berkah. Tak butuh waktu lama, sebuah bangunan mulai berdiri di lahan bekas sawah keluarga Azizah. Sekolah sederhana tapi megah dalam arti cinta. Namanya, Madrasah Al-Hakim Lumajang. Hari peresmian tiba. Anak-anak desa berjejer dengan seragam putih merah, memegang bunga. Al-Hakim berdiri di samping Azizah, memakai baju koko putih bersih. "Sekolah ini untuk kalian," kata Azizah di depan warga. "Dulu, aku pergi karena tidak ada pilihan. Sekarang kalian punya pilihan untuk belajar dan bermimpi di tanah sendiri." Tepuk tangan menggema. Ada tangis bahagia, ada harapan baru. Azizah menatap langit, membisikkan sholawat. "Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad." Ia tahu, hidupnya telah penuh. Luka masa lalu telah berubah menjadi pintu rezeki untuk banyak orang. Malam terakhir di Lumajang sebelum kembali ke istana. Azizah duduk di beranda rumah tua ibunya yang kini telah direnovasi. Di sampingnya, Al-Hakim tertidur dalam pelukannya, masih memegang boneka unta kecil. Azizah menatap langit, mendengar suara jangkrik, dan mencium aroma tanah basah.
Aku pernah miskin, ya Allah, tapi kau beri aku keturunan yang kaya hati. Ia menatap wajah cicitnya. Cinta bisa melewati jarak, dan akar tak akan pernah bisa dicabut dari tanah asalnya. Angin malam menyapu pelan. Cahaya bulan menyinari wajahnya. Malam itu, Lumajang tak sekadar kampung halaman. Ia menjadi saksi dari doa yang diperjuangkan dalam sepi dan sujud. Beberapa hari setelah pulang dari Lumajang, Azizah mulai sering terlihat lelah. Ia batuk kecil, dan tubuhnya tampak lebih ringkih. Al-Hakim yang cermat langsung menyadarinya. "Bibi kenapa? Jangan sakit ya," ucapnya sambil memeluk pinggang Azizah. Azizah membelai rambutnya. "Bibi cuma kecapean. Tapi Bibi janji, belum akan kemana-mana, karena masih ada satu hal penting." "Apa itu?" tanya Al-Hakim sambil memiringkan kepala. Azizah tersenyum, menatap keluar jendela istana yang mengarah ke taman. "Kita belum benar-benar lihat bintang di sawah. Dan Bibi belum ajak kamu cari jambu malam-malam, kan?" Al-Hakim tertawa kecil. "Nanti kita cari ya, Bey. Tapi kamu harus sembuh dulu." Sultan Amir memanggil tabib terbaik, tapi juga mengirim pelayan khusus untuk mengambil rempah dan daun-daun herbal dari Lumajang, yang dulu sering digunakan Ibunda Azizah untuk menyembuhkan. Azizah dirawat dengan kasih, tidak hanya oleh dokter, tapi oleh cinta keluarganya. Al-Hakim tiap malam membaca surat Yasin di samping ranjang. Suaranya belum lancar, tapi penuh cinta. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ia akhiri setiap malam dengan sholawat sambil mencium tangan bibi tua. Dan ajaibnya, minggu demi minggu, Azizah mulai kuat kembali. Warna di pipinya kembali. Langkahnya tidak lagi tertatih. Dan senyum itu, kembali seperti dulu. Beberapa bulan kemudian, tepat di malam ulang tahun Al-Hakim, Azizah mengajaknya keluar istana. Mereka pergi ke taman belakang yang didekorasi seperti suasana sawah. Ada lampu gantung, tikar anyaman, dan bahkan aroma nasi liwet menguar dari dapur kecil di pojok taman. "Bey, ini seperti di Lumajang," seru Al-Hakim terkejut. Azizah mengangguk. "Karena sawah itu bukan cuma tempat, tapi rasa. Dan malam ini, kita cari bintang sama-sama." Al-Hakim berbaring di pangkuan Azizah. Di atas mereka, langit bersih dan bertabur cahaya. Bintang-bintang seakan mengangguk pada janji yang telah mereka tepati. "Bey, makasih ya. Bintang-bintangnya cantik." Azizah mencium keningnya. "Bibi cuma ingin kamu selalu ingat satu hal, bahwa cinta tak akan pernah hilang, selama kamu tahu dari mana kamu berasal." Azizah mulai menulis. Bukan tentang dirinya sebagai istri sultan, tapi tentang kisah para perempuan TKW di luar negeri. Tentang mereka yang kuat, sabar, dan membawa cahaya untuk keluarganya. Ia beri judul, "Di Bawah Langit, Kami Menunggu Pulang." Sementara itu, Al-Hakim menulis juga. Buku pertamanya berjudul, "Bibi Tua dan Mimpi Jambu." Mereka sering duduk berdua di taman, menulis berdampingan. Dan yang paling membuat Azizah bahagia, adalah saat Al-Hakim berkata, "Aku ingin jadi penulis, Bey. Supaya cerita orang biasa juga bisa tinggal di hati banyak orang." Azizah memeluknya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau begitu, kamu harus mulai dari hati. Karena cerita yang dari hati, akan bertahan paling lama." Tahun berlalu. Azizah tetap hidup sehat, meski tubuhnya tak sekuat dulu. Tapi ia tetap tersenyum, tetap menanam bunga, tetap mencium kening Al-Hakim setiap pagi sebelum sekolah. Madrasah Al-Hakim kini berkembang jadi pesantren. Rumah baca bertambah buku, dan setiap Jumat, anak-anak desa berkumpul untuk mendengarkan dongeng langsung dari bibi tua. Saat suatu sore hujan turun lembut, Azizah duduk di beranda, menatap langit dan berkata, "Dulu aku pergi untuk mencari hidup. Sekarang aku hidup untuk memberi arti." Dan di dalam rumah, Al-Hakim menulis kalimat itu sebagai pembuka novel barunya. "Sahabat semua, hidup bisa berubah kapan saja. Dari ladang jadi istana. Tapi ingat, bukan istananya yang penting, tapi hatinya." Seperti Azizah,
Wanita sederhana dari Lumajang yang kini jadi ratu, tapi tetap menjadi ibu bagi semua. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, dan klik subscribe agar kisah inspiratif seperti ini terus hadir di layar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.